Ponsel itu terus berdering tanpa henti di atas meja samping tempat tidur, cahayanya berkedip. Di ruangan hotel yang redup, memantul di dinding kaca yang menghadap ke laut gelap. Su Keksin berdiri kaku di tepi ranjang, jantungnya berdegup begitu keras hingga ia merasa suaranya bisa terdengar jelas di antara jeda dering itu. Lu Jingyan terbaring setengah bersandar, dasinya sudah terlepas, kancing kerahnya terbuka, wajahnya yang biasanya tegas kini memerah oleh pengaruh alkohol. Tangannya masih menggenggam ujung gaun Su Keksin, seolah takut ia benar-benar akan pergi. Kau istriku, gumamnya lagi dengan suara berat, bukan penuh hasrat, melainkan lebih seperti seorang pria yang selama ini selalu memegang kendali dan tiba-tiba takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia pahami. Su Keksin menunduk, menarik napas panjang, lalu dengan hati-hati melepaskan genggamannya. Aku tidak pergi, bisiknya. Pelan, suaranya bergetar bukan karena malu, melainkan karena beban hidup yang terus menekannya dari segala arah. Ia meraih ponsel itu, melihat nama yang tertera, dan seketika wajahnya memucat. Ibunya. Ia menekan tombol diam, tidak berani menjawab. Malam itu ia telah memilih jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menikah dengan atasannya demi menyelamatkan diri dari keluarga yang ingin menjualnya demi uang 500.000 yuan, demi menutup lubang-lubang utang yang bukan miliknya, demi menghentikan ancaman yang tak pernah berhenti. Ia menatap pria di depannya, pria yang di mata dunia adalah wakil presiden perusahaan besar, dingin, kejam, tak tersentuh, namun kini tertidur dengan napas berat, garis rahangnya tetap keras. Bahkan dalam keadaan tak berdaya, di antara mereka hanya ada selembar akta pernikahan yang baru saja dicetak sore tadi, selembar kertas yang mengikat dua orang asing dalam perjanjian yang lebih menyerupai transaksi daripada cinta. Angin laut menerpa tirai tipis, membawa bau asin yang samar. Su Keksin duduk di kursi dekat jendela, memeluk lututnya sendiri. Ia mencoba menenangkan pikirannya, mengingat setiap langkah yang membawanya ke titik ini. Dari hotel malam itu ketika ia terbangun tanpa ingatan jelas, dari anting setengah pasang yang hampir menjadi bukti, dari tes DNA yang mengancam, dari ibunya yang menyeretnya di jalan seperti barang dagangan, hingga Lu Jingyan yang tiba-tiba berdiri di hadapannya dan berkata, "Kau bisa memilih menikah denganku." Semua terasa seperti rangkaian takdir yang memaksanya berjalan ke satu arah tanpa kesempatan untuk menoleh. Lu Jingyan bergerak pelan, membuka mata dengan tatapan yang kembali tajam seperti biasa. Mabuknya tampak memudar, digantikan oleh kesadaran yang cepat. Ia menatap Su Keksin, yang duduk jauh darinya, lalu menghela napas. "Kau tidak tidur?" tanyanya dengan suara yang kini stabil. Su Keksin berdiri, menunduk sopan. "Saya akan tidur di sofa." Kalimat itu keluar spontan, seperti garis batas yang ia pasang sendiri. Lu Jingyan menatapnya lama, lalu bangkit. "Duduk. Kita menikah untuk saling menguntungkan, bukan untuk saling menyiksa. Kau tidak perlu takut." Kata-katanya lugas, tanpa nada lembut, namun justru karena itu terdengar lebih jujur. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Air mengalir, meninggalkan Su Keksin sendirian dengan pikirannya. Ia tahu pernikahan ini bukan hanya soal menyelamatkan dirinya dari ibunya. Di balik keputusan Lu Jingyan ada tekanan lain, ancaman warisan, saham perusahaan, tanggal ulang tahun yang menjadi batas waktu. Ia hanyalah bidak dalam permainan keluarga besar yang lebih kejam dari keluarganya sendiri. Namun setidaknya, di sisi pria itu, ia tidak diperlakukan sebagai barang yang bisa ditukar dengan uang. Pagi datang dengan cahaya keemasan yang menembus tirai. Su Keksin terbangun di sofa, dengan selimut tipis yang entah kapan menutupi tubuhnya. Ia duduk perlahan, melihat Lu Jingyan sudah berpakaian rapi, berdiri di depan jendela sambil menelepon dengan nada dingin yang biasa ia gunakan di kantor.
Begitu panggilan selesai, ia menoleh. Hari ini kita kembali ke kantor sebagai pasangan suami istri. Tidak ada yang boleh tahu ini pernikahan kontrak. Su Kexin mengangguk, jari-jarinya menggenggam ujung selimut. Baik, Wakil Presiden. Lu Jingyan mengerutkan kening. Di luar kantor, panggil aku Jingyan. Ia terdiam sesaat sebelum menjawab pelan, baik Jingyan. Perjalanan kembali terasa sunyi namun penuh arus tak terlihat. Begitu mobil memasuki gedung perusahaan, tatapan para karyawan mulai berubah. Kabar pernikahan kilat itu sudah menyebar. Lebih cepat dari yang diduga. Beberapa berbisik, beberapa tersenyum penuh teka-teki. Su Kexin berjalan di samping Lu Jingyan, menjaga jarak yang tidak terlalu dekat namun cukup untuk menunjukkan hubungan mereka. Ia merasakan tekanan di setiap langkah, sadar bahwa mulai hari ini, kesalahannya sekecil apapun akan diperbesar berkali lipat. Di lantai atas, pintu ruang rapat tertutup rapat ketika Special Assistant Su menyerahkan laporan terbaru. Keluarga Su sudah mendengar kabar ini, katanya hati-hati. Lu Jingyan hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka. Ia menandatangani dokumen tanpa ragu. Su Kexin berdiri di belakangnya, menyadari bahwa pernikahan ini bukan akhir dari badai, melainkan awal dari perang yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Ponselnya kembali bergetar. Pesan singkat dari ibunya memenuhi layar dengan ancaman dan makian. Kali ini, Su Kexin tidak gemetar. Ia menatap layar itu beberapa detik, lalu mematikan ponselnya sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki dinding pelindung, meski dinding itu dibangun dari kesepakatan dingin dan bukan kasih sayang. Ia mengangkat kepala, menatap pria yang kini menjadi suaminya di depan banyak mata, dan menyadari bahwa takdirnya telah berubah arah. Entah menuju kebebasan atau jurang yang lebih dalam, ia tidak tahu, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun menjual hidupnya. Siang itu suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya, bukan karena proyek maritim yang tengah berjalan, melainkan karena kabar pernikahan mendadak yang telah menyebar hingga ke lantai paling bawah. Setiap langkah Su Kexin di koridor terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Tatapan yang dulu netral kini berubah menjadi penuh selidik, iri, bahkan sinis. Ia masuk ke ruang kerjanya yang kini telah dipindahkan satu tingkat lebih dekat ke kantor Lu Jingyan, simbol perubahan status yang tak bisa disembunyikan. Belum sempat ia duduk, pintu terbuka tanpa ketukan. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun berdiri di sana dengan aura angkuh yang sulit diabaikan. Wajahnya terawat sempurna, tatapannya tajam seperti pisau. Jadi kau, yang bernama Su Kexin, ucapnya perlahan, setiap kata mengandung penilaian yang berat. Itu adalah Nyonya Lu. Ruang itu seketika terasa lebih sempit. Su Kexin berdiri dan menunduk sopan, menahan napas agar tidak terlihat gentar. Nyonya Lu melangkah masuk, memandang sekeliling dengan tatapan tak puas, lalu berhenti tepat di depan Su Kexin. Kau tahu apa yang kau lakukan pada keluarga kami? Tanyanya tanpa nada tinggi, namun setiap huruf seperti cambuk halus. Su Kexin membuka mulut, tetapi belum sempat menjawab, suara langkah mantap terdengar dari belakang. Lu Jingyan masuk dengan ekspresi tak terbaca. Ibu, sapanya singkat, suaranya datar. Ini kantor. Jika ada yang ingin dibicarakan, kita bisa ke ruang saya. Nyonya Lu menoleh, senyum tipis muncul di bibirnya. Kau bergerak cepat sekali. Sebelum ulang tahunmu, kau sudah menyiapkan tameng. Lu Jingyan tidak membantah. Ia berdiri di samping Su Kexin, cukup dekat untuk menunjukkan sikap melindungi tanpa menyentuhnya. Saya menikah sesuai kehendak keluarga. Bukankah itu yang ibu inginkan? Kalimat itu terdengar seperti kepatuhan, tetapi sorot matanya menyiratkan perlawanan yang tenang. Nyonya Lu tertawa kecil, lalu menatap Su Kexin dari ujung kepala hingga kaki. Baiklah, jika kau memang sudah menjadi menantu keluarga Lu,
buktikan bahwa kau layak. Jangan sampai aib muncul. Setelah itu ia berbalik pergi, meninggalkan udara yang terasa dingin meski pendingin ruangan tak berubah. Begitu pintu tertutup, Su Kexin baru menyadari tangannya sedikit gemetar. Lu Jingyan meliriknya. Kau takut? Tanyanya. Ia menggeleng pelan, meski detak jantungnya masih belum stabil. Saya hanya tidak ingin menjadi beban. Lu Jingyan menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Jika kau menjadi beban, aku tidak akan menikahimu. Kalimat itu sederhana, tetapi entah mengapa membuat dada Su Kexin terasa hangat sekaligus berat. Sore harinya, proyek maritim memasuki tahap negosiasi penting dengan Fuji Group. Di ruang rapat, lampu gantung memantulkan cahaya ke meja panjang yang dipenuhi dokumen. Perwakilan Fuji, termasuk Su Yuanchuan, hadir dengan senyum diplomatis yang penuh perhitungan. Su Kexin duduk di sisi Lu Jingyan, mencatat setiap detail pembicaraan. Ia bisa merasakan tekanan yang tak kasat mata. Kabar pernikahan ini jelas telah mengubah posisi tawar. Su Yuanchuan menatapnya sesekali, seolah mencoba membaca celah di wajahnya. Wakil Presiden Lu tampaknya sangat percaya pada asistennya, katanya santai. Lu Jingyan menjawab tanpa ragu, saya percaya pada istri saya. Kalimat itu membuat ruangan hening. Sejenak, setelah rapat selesai dan tamu-tamu pergi, Su Kexin memberanikan diri berbicara. Tadi Anda tidak perlu mengatakan itu. Lu Jingyan melepas jasnya, menggantungnya dengan gerakan. Tenang, kau sudah masuk ke dalam permainan ini. Tidak ada setengah hati. Ia mendekat, jarak di antara mereka kini hanya beberapa langkah. Mulai sekarang, setiap keputusanmu akan berdampak pada namaku, dan setiap serangan padamu adalah serangan padaku. Nada suaranya tidak lembut, namun ada ketegasan yang membuat Su Kexin menyadari bahwa pernikahan ini perlahan berubah menjadi aliansi yang nyata. Malam itu, ketika mereka kembali ke apartemen pribadi Lu Jingyan, suasana terasa berbeda. Dari hotel semalam, ruangan luas dengan jendela tinggi memandang ke kota yang gemerlap. Su Kexin berdiri di tengah ruang tamu, merasa asing sekaligus terkurung. Kamar tamu di sebelah kiri, ujar Lu Jingyan singkat. Kita tidak perlu terburu-buru memainkan peran. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah, aku tidak akan menyentuhmu tanpa persetujuanmu. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Su Kexin, itu adalah bentuk penghormatan yang belum pernah ia rasakan dari pria manapun dalam hidupnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pukul 10 malam, bel pintu berbunyi keras. Su Kexin yang paling dekat dengan pintu membukanya tanpa berpikir panjang, dan wajah ibunya muncul dengan napas terengah serta tatapan marah. Kau pikir menikah dengan orang kaya bisa menghapus hubungan darah? Teriaknya, mencoba menerobos masuk. Su Kexin menahan pintu, jantungnya kembali berdegup kacau. Lu Jingyan muncul di belakangnya, berdiri tegak dengan aura yang tak bisa diabaikan. Jika Anda membuat keributan lagi, katanya dingin, saya akan memanggil keamanan dan menuntut atas pemerasan. Ibunya terdiam sesaat, matanya menilai pria di hadapannya, lalu beralih ke Su Kexin dengan kebencian yang dalam. Kau akan menyesal, desisnya sebelum akhirnya mundur. Pintu tertutup, ruangan kembali sunyi, tetapi kali ini bukan sunyi yang rapuh. Su Kexin bersandar pada pintu, napasnya berat. Lu Jingyan berdiri di hadapannya, tatapannya tidak lagi sekadar formalitas. Kau tidak sendirian lagi, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Su Kexin merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, pernikahan yang lahir dari tekanan dan perhitungan ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kesepakatan. Keesokan paginya, berita tentang kunjungan Nyonya Lu ke kantor sudah beredar seperti api yang menyambar kertas kering. Para manajer senior mulai berhati-hati dalam berbicara. Sementara beberapa direktur diam-diam mencoba membaca arah angin.
Su Kexin tiba lebih awal dari biasanya, berusaha menenangkan diri sebelum hari yang jelas tidak akan mudah. Ia baru saja duduk ketika pesan internal masuk dari Departemen Hukum, ada gugatan anonim yang diajukan terhadapnya, menuduhnya memanipulasi posisi untuk keuntungan pribadi setelah menikah dengan wakil presiden. Tuduhan itu terdengar konyol, namun cukup untuk memicu audit internal. Ia menatap layar beberapa detik tanpa berkedip. Serangan ini terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Di lantai atas, Lu Jingyan sudah menerima laporan yang sama. Ia memanggil Su Kexin ke ruangannya. Begitu pintu tertutup, ia meletakkan dokumen di atas meja dengan tenang. Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal siapa yang ingin menjatuhkanmu. Nada suaranya tetap dingin, tetapi ada kilatan tajam di matanya. Su Kexin menelan ludah. Jika saya mengundurkan diri dari proyek, mungkin tekanan akan berkurang. Lu Jingyan langsung menggeleng. Itu yang mereka inginkan. Jika kau mundur sekarang, mereka akan menganggap pernikahan ini kelemahan. Audit dimulai siang itu. Tim kepatuhan memeriksa setiap email, setiap tanda tangan, setiap jejak kerja Su Kexin selama 2 tahun terakhir. Ia duduk di ruang arsip, menjawab pertanyaan satu persatu dengan kepala tegak. Setiap kata yang ia ucapkan penuh kehati-hatian, namun tidak ada yang ia sembunyikan. Di sisi lain gedung, rapat dewan mendadak digelar. Beberapa pemegang saham mempertanyakan keputusan Lu Jingyan yang dianggap mencampur urusan pribadi dengan bisnis. Ia berdiri di ujung meja panjang, sorot matanya menyapu satu persatu wajah yang berusaha menekan. Jika ada yang bisa membuktikan bahwa istri saya melanggar etika perusahaan, saya sendiri yang akan memecatnya, ucapnya tanpa ragu. Tantangan itu membuat ruangan hening. Sore menjelang ketika hasil sementara keluar, tidak ditemukan pelanggaran. Namun isu sudah terlanjur menyebar. Di kafetaria, beberapa karyawan berbisik bahwa pernikahan itu hanya taktik untuk mengamankan saham. Su Kexin mendengar semuanya, tetapi tidak menunduk. Ia kembali ke mejanya dan melanjutkan pekerjaan, mengetik laporan dengan ritme stabil meski hatinya seperti ditusuk jarum halus. Ketika jam kerja usai, Lu Jingyan menghampirinya tanpa pengawal atau asisten. Ikut aku, katanya singkat. Mobil berhenti di sebuah restoran tua yang tenang, jauh dari pusat kota. Tidak ada wartawan, tidak ada kolega, hanya meja kayu dan lampu temaram. Su Kexin duduk di seberangnya, bingung dengan keheningan yang tidak biasa. Lu Jingyan memesan makanan sederhana, lalu menatapnya cukup lama hingga ia merasa tak bisa mengalihkan pandangan. Kau marah? Tanyanya tiba-tiba. Su Kexin terdiam sejenak sebelum menjawab, saya hanya tidak ingin menjadi alasan Anda diserang. Ia tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat. Aku tidak pernah takut diserang. Aku hanya tidak suka melihat orangku disakiti. Kata-kata itu membuat udara di antara mereka berubah. Untuk pertama kalinya, kalimat orangku terdengar bukan sebagai kepemilikan, melainkan perlindungan. Makan malam berlangsung tanpa banyak percakapan, namun tidak lagi terasa asing. Ketika mereka kembali ke apartemen, hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela dengan pola yang berantakan. Su Kexin berdiri di balkon kecil, memandang lampu kota yang kabur oleh air. Ia menyadari bahwa hidupnya kini terikat pada pria ini bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam setiap konflik yang akan datang. Ponselnya kembali menyala setelah beberapa hari dimatikan. Kali ini bukan dari ibunya, melainkan dari nomor tak dikenal. Sebuah pesan singkat muncul, tes DNA sudah selesai. Hasilnya akan diumumkan minggu depan. Tangannya membeku. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Seseorang masih memegang kartu yang bisa menghancurkan segalanya. Ia menutup layar dengan napas berat. Di belakangnya, Lu Jingyan berdiri tanpa suara. Ada masalah? Tanyanya pelan. Su Kexin berbalik, ragu sesaat sebelum menyerahkan ponsel itu.
Ia membaca pesan tersebut. Ekspresinya tidak berubah, tetapi rahangnya mengeras. Biarkan mereka umumkan, katanya. Akhirnya, jika mereka ingin perang, kita beri mereka medan yang lebih luas. Ia melangkah, mendekat, jarak di antara mereka hanya satu tarikan napas. Kau percaya padaku? Pertanyaan itu sederhana, namun syarat makna. Su Kexin menatap mata pria yang kini menjadi suaminya, mencari keraguan, mencari celah. Yang ia temukan hanya keteguhan yang tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian menghadapi badai. Saya percaya, jawabnya pelan namun mantap. Hujan di luar semakin deras, seolah kota itu sendiri menahan napas menunggu apa yang akan terjadi minggu depan. Minggu berikutnya datang lebih cepat dari yang diharapkan, membawa ketegangan yang menggantung di setiap sudut gedung perusahaan. Sejak pagi, suasana terasa berbeda. Sekretaris berbicara lebih pelan, manajer berjalan dengan langkah tergesa, dan ruang rapat utama disiapkan untuk pertemuan luar biasa yang tidak tercantum dalam agenda resmi. Su Kexin berdiri di depan cermin ruang istirahat, merapikan kerah blusnya dengan jari yang berusaha tetap stabil. Ia tahu hari ini bukan sekadar tentang hasil tes DNA, melainkan tentang siapa yang akan memegang kendali atas narasi. Di lantai atas, Lu Jingyan menerima telepon dari laboratorium yang menangani sampel tersebut. Wajahnya tetap datar ketika mendengar laporan singkat itu, namun sorot matanya menggelap seperti langit sebelum badai. Ia menutup telepon dan segera memanggil spesial asisten Su. Siapkan konferensi internal. Undang semua direktur dan kepala departemen. Tidak ada yang absen. Perintahnya tegas, tanpa celah untuk ditawar. 1 jam kemudian, ruang rapat dipenuhi wajah-wajah penuh spekulasi. Beberapa tampak penasaran, sebagian lagi jelas berharap ada skandal yang bisa dimanfaatkan. Su Kexin duduk di sisi kanan Lu Jingyan, punggungnya tegak, kedua tangan terlipat di atas meja. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang mencoba menelanjangi rahasianya. Pintu terbuka, dan seorang perwakilan laboratorium masuk membawa map tertutup. Sunyi langsung menguasai ruangan. Lu Jingyan mengambil map itu sendiri, membukanya perlahan, lalu membaca isi laporan tanpa ekspresi. Beberapa detik yang terasa seperti menit berlalu sebelum ia menutup kembali berkas tersebut. Hasil tes menunjukkan bahwa tidak ada kecocokan genetik antara saya dan sampel yang ditemukan di hotel malam itu. Suaranya jelas, mantap, dan cukup keras untuk mematahkan bisikan yang belum sempat tumbuh. Beberapa direktur saling berpandangan. Wajah kecewa tak mampu mereka sembunyikan. Namun sebelum ketegangan benar-benar reda, pintu kembali terbuka dengan keras. Seorang wanita muda masuk dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia adalah karyawan kontrak dari Departemen Pemasaran, dikenal pendiam dan jarang terlihat menonjol. Maaf saya terlambat, katanya dengan suara bergetar. Sampel rambut itu milik saya. Ruangan langsung gempar. Ia mengaku bahwa malam itu ia menghadiri acara perusahaan di hotel yang sama, dan tanpa sengaja rambutnya tertinggal di ruang VIP ketika membantu menyiapkan dekorasi. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Lu Jingyan, apalagi melakukan sesuatu yang melanggar batas. Su Kexin menatap wanita itu, memahami bahwa di balik pengakuan ini ada tekanan yang tak terlihat. Seseorang telah menggunakan sampel itu untuk menciptakan ilusi. Lu Jingyan berdiri perlahan. Siapa yang memerintahkan pengumpulan sampel tanpa prosedur resmi? Tanyanya dingin. Tidak ada yang menjawab. Tatapannya beralih ke Su Yuanchuan yang duduk di ujung meja sebagai tamu kehormatan proyek. Senyum tipis di wajah pria itu tak lagi terasa santai. Permainan ini sudah cukup, lanjut Lu Jingyan. Mulai hari ini, semua proses investigasi internal yang tidak melalui persetujuan langsung saya akan dianggap sabotase. Kalimat itu bukan sekadar ancaman, melainkan deklarasi perang yang terbuka. Beberapa kepala departemen langsung menunduk,
menyadari bahwa langkah mereka telah terendus. Rapat dibubarkan dengan cepat. Di luar ruangan, karyawan mulai menyebarkan kabar bahwa isu besar itu ternyata tidak lebih dari kesalahpahaman yang direkayasa. Su Kexin berjalan, berdampingan dengan Lu Jingyan menuju kantornya. Begitu pintu tertutup, ia akhirnya menghembuskan napas panjang yang sejak tadi ia tahan. "Terima kasih," ucapnya lirih. Lu Jingyan menatapnya, kali ini tanpa jarak formal. "Kau tidak perlu berterima kasih. Mereka menyerangmu untuk menjatuhkanku." Ia melangkah mendekat, cukup dekat hingga Su Kexin bisa merasakan kehangatan tubuhnya. "Dan aku tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh apa yang menjadi tanggung jawabku." Tatapannya turun ke mata Su Kexin, bukan sebagai atasan kepada bawahan, melainkan sebagai suami kepada istri yang berdiri sejajar. Namun badai belum sepenuhnya reda. Sore itu, laporan lain masuk, saham perusahaan tiba bergerak tidak stabil, dan rumor tentang konflik internal keluarga Lu mulai menyebar ke media finansial. Seseorang jelas ingin memperbesar api kecil menjadi kebakaran besar. Su Kexin menyadari bahwa ini bukan lagi soal fitnah pribadi, melainkan perebutan kekuasaan yang lebih luas. Di balkon apartemen malam itu, kota kembali bermandikan cahaya, tetapi suasana hati mereka berbeda. "Jika tekanan ini terus meningkat, mungkin keluarga Anda akan meminta Anda membatalkan pernikahan," ujar Su Kexin pelan. Ia tidak berkata dengan nada takut, melainkan dengan kesiapan menerima kemungkinan terburuk. Lu Jingyan berdiri di sampingnya, memandang ke arah gedung-gedung tinggi yang menjadi saksi ambisinya sejak lama. "Aku tidak pernah membatalkan keputusan," katanya tenang. "Dan aku tidak pernah memilih sesuatu tanpa alasan." Ia menoleh, sorot matanya tidak lagi dingin. "Kau bukan tameng, Su Kexin. Kau partnerku." Angin malam berembus pelan, menggerakkan rambut Su Kexin yang terurai. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, ia merasa bukan sekadar bidak dalam permainan orang lain. Di tengah konflik keluarga, saham yang berguncang, dan intrik yang belum selesai, ada satu hal yang mulai tumbuh perlahan di antara mereka, sesuatu yang tidak tertulis dalam kontrak, tidak diatur oleh strategi, tetapi hadir dengan sendirinya di sela-sela pertempuran. Keesokan harinya pasar saham dibuka dengan gejolak yang lebih tajam dari perkiraan. Grafik pergerakan perusahaan mereka turun naik seperti napas orang yang berlari di tepi jurang. Setiap fluktuasi memancing spekulasi baru di media keuangan. Berita tentang konflik internal keluarga Lu kini menjadi bahan utama portal bisnis, lengkap dengan analisis anonim yang menyiratkan bahwa pernikahan mendadak sang wakil presiden adalah langkah panik untuk mempertahankan kendali. Su Kexin membaca tajuk berita itu di layar komputer ruang kerjanya, wajahnya tetap tenang meski perutnya terasa mual. Ia tahu badai ini belum mencapai puncaknya. Menjelang siang, panggilan darurat dari Dewan Direksi datang. Lu Jingyan diminta hadir dalam rapat tertutup bersama pemegang saham utama. Kali ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan penentuan arah. Sebelum berangkat, ia berhenti di depan meja Su Kexin. "Apapun yang terjadi di ruang itu, jangan bereaksi pada rumor. Tetap bekerja seperti biasa." Nada suaranya tenang, tetapi tatapannya menyiratkan pertempuran yang akan ia hadapi sendirian. Su Kexin mengangguk, namun ketika pintu lift tertutup di belakangnya, ia merasakan dorongan kuat untuk tidak hanya menunggu. Di ruang rapat lantai 30, udara terasa berat. Nyonya Lu duduk di sisi kiri meja panjang, didampingi dua anggota keluarga yang memegang saham signifikan. Di ujung lain, beberapa direktur independen menunggu dengan wajah tak terbaca. Begitu Lu Jingyan masuk, percakapan berhenti. "Kau mengerti kenapa kami memanggilmu?" ujar salah satu pemegang saham senior tanpa basa-basi. "Saham kita terancam. Pasar tidak menyukai ketidakpastian." Nyonya Lu menyela dengan suara halus namun tajam, "Jika pernikahanmu menyebabkan
Ketidakstabilan, mungkin sudah waktunya meninjau ulang keputusan itu. Lu Jingyan berdiri tegak di tengah ruangan, tidak duduk seperti yang lain. Pasar tidak stabil, bukan karena pernikahan saya, melainkan karena ada pihak internal yang membocorkan informasi setengah jadi ke media, jawabnya lugas. Ia meletakkan beberapa dokumen di atas meja, bukti transaksi saham mencurigakan yang terjadi 2 hari terakhir. Seseorang mencoba menurunkan harga agar bisa membeli dalam jumlah besar. Tatapan beberapa orang berubah. Tuduhan itu jelas mengarah pada permainan yang lebih kotor dari sekadar gosip. Sementara itu, di bawah, Su Kexin menerima panggilan dari Departemen Hubungan Investor. Seorang jurnalis ekonomi ternama meminta konfirmasi langsung darinya mengenai isu pernikahan dan konflik keluarga. Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab dengan suara yang terukur, menegaskan bahwa perusahaan tetap berjalan normal dan proyek maritim bersama Fuji Group berada pada jadwal yang tepat. Ia tidak menyebut konflik, tidak menyebut saham, hanya data dan fakta. Jawabannya segera dikutip di media daring, nada pemberitaannya berubah sedikit lebih netral. Di ruang rapat, seorang direktur independen menatap layar ponselnya dan tersenyum tipis. Pernyataan resmi baru saja keluar dari kantor wakil presiden, katanya. Pasar merespons positif. Grafik di layar besar menunjukkan penurunan mulai melambat. Nyonya Lu menatap putranya dengan sorot mata campuran antara kekaguman dan kekecewaan. Ia tahu permainan yang ia mulai kini tak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Rapat berakhir tanpa keputusan ekstrim. Tidak ada pembatalan pernikahan, tidak ada pencabutan wewenang. Namun perang dingin di antara keluarga semakin jelas. Ketika Lu Jingyan kembali ke lantai kantornya, ia menemukan Su Kexin masih duduk di meja, meninjau laporan proyek dengan fokus yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia berhenti beberapa langkah darinya. Kau bicara pada media, tanyanya. Su Kexin mengangkat kepala. Saya hanya menyampaikan fakta. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, hanya keteguhan. Untuk beberapa detik, Lu Jingyan menatapnya tanpa berkata-kata. Lalu sudut bibirnya terangkat tipis. Kau bergerak cepat. Ia tidak memuji secara langsung. Tetapi nada suaranya jelas menunjukkan pengakuan. Malam itu mereka tidak langsung pulang. Mereka tetap di kantor hingga lampu-lampu gedung lain mulai padam satu persatu. Di ruang kerja yang sunyi, hanya suara kertas dan ketukan keyboard yang terdengar. Di sela kesibukan itu, Su Kexin menyadari bahwa ia tidak lagi berdiri di belakangnya sebagai asisten, melainkan sejajar sebagai rekan yang ikut menjaga benteng. Ketika akhirnya mereka keluar menuju parkiran bawah tanah, hujan tipis kembali turun seperti beberapa malam lalu. Di dalam mobil yang bergerak pelan menembus jalanan basah, keheningan terasa berbeda. Bukan lagi keheningan canggung, melainkan jeda yang nyaman. Tiba-tiba ponsel Lu Jingyan berdering. Ia melihat layar, lalu menjawab singkat. Wajahnya berubah serius. Setelah panggilan berakhir, ia menatap lurus ke depan. Fuji Group mempercepat negosiasi. Mereka ingin menandatangani kontrak minggu ini. Su Kexin terdiam. Percepatan ini jelas. Bukan kebetulan, seseorang ingin memanfaatkan momentum sebelum situasi stabil sepenuhnya. Itu berarti kita harus pergi ke lokasi proyek lebih cepat, ujarnya pelan. Lu Jingyan mengangguk. Kita berangkat lusa. Bersiaplah. Ia meliriknya sekilas. Ini akan lebih berat dari yang kau bayangkan. Lampu merah menyala di persimpangan, memantulkan cahaya ke wajah mereka yang sama serius. Di balik keputusan bisnis dan konflik keluarga, ada perjalanan baru yang menanti. Di laut terbuka, tempat tekanan bukan hanya datang dari manusia, tetapi juga dari alam dan risiko yang tak bisa diprediksi. Dan di antara ombak yang belum terlihat itu, hubungan mereka akan diuji bukan hanya oleh intrik, tetapi oleh pilihan-pilihan yang mungkin mengubah segalanya. 2 hari kemudian,
langit pelabuhan diselimuti kabut tipis ketika kapal proyek maritim bersandar dengan megah, lambung besinya memantulkan cahaya pucat matahari pagi. Bau asin laut bercampur dengan aroma bahan bakar dan suara mesin berat menciptakan suasana yang tegang namun penuh energi. Su Kexin berdiri di atas bersama Lu Jingyan dan tim inti. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tampak tenang meski di dalam dadanya gelombang. Kecemasan terus bergerak, percepatan penandatanganan kontrak dengan Fuji Group bukan sekadar langkah bisnis, melainkan sinyal bahwa permainan kini memasuki tahap yang lebih berbahaya. Di ruang kendali kapal yang sempit namun dipenuhi layar dan peta digital, Su Yuanchuan hadir. Dengan senyum diplomatisnya yang selalu sulit ditebak, Wakil Presiden Lu bergerak cepat. Ucapnya santai, menatap lautan luas melalui jendela kaca tebal. Pasar menyukai keberanian. Lu Jingyan tidak membalas senyum itu. Pasar menyukai hasil, jawabnya singkat. Su Kexin berdiri sedikit di belakang, memperhatikan pertukaran kata-kata yang lebih tajam. Dari ombak di luar, kontrak disiapkan di atas meja logam, dokumen tebal dengan angka-angka yang menentukan masa depan proyek dan stabilitas perusahaan. Ketika pena akhirnya menyentuh kertas, angin laut tiba-tiba menguat, mengguncang kapal dengan hentakan yang tak terduga. Beberapa staf hampir kehilangan keseimbangan. Seorang teknisi bergegas masuk dengan wajah tegang. Tekanan di sisi barat meningkat drastis. Ada indikasi badai tropis bergerak ke arah kita. Ruangan langsung hening. Lu Jingyan menoleh ke arah kapten kapal yang berdiri kaku. Seberapa parah? Kapten itu menghela napas. Jika jalurnya tidak berubah, kita akan berada tepat di tengahnya dalam 6 jam. Su Yuanchuan menatap jam tangannya, lalu ke dokumen di meja. Kita masih bisa kembali ke darat dan menyelesaikan sisanya nanti, sarannya. Nada suaranya terdengar rasional namun terlalu cepat. Su Kexin merasakan sesuatu yang janggal. Percepatan negosiasi, cuaca yang tiba-tiba memburuk, dan saran untuk mundur tepat setelah kontrak hampir selesai ditandatangani. Lu Jingyan memandang layar radar beberapa detik, lalu mengambil keputusan. Kita tetap di sini. Sistem kapal ini dirancang untuk kondisi ekstrim. Kita selesaikan penandatanganan sekarang. Nada suaranya tegas, tak memberi ruang untuk perdebatan. Su Kexin merasakan campuran ketakutan dan kekaguman. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal keberanian, melainkan pesan yang ingin ia kirimkan. Perusahaan mereka tidak mundur di tengah ancaman. Angin semakin kencang ketika kontrak akhirnya ditandatangani. Tepat setelah itu, listrik di beberapa bagian kapal berkedip. Alarm pendek terdengar dari panel kontrol. Teknisi yang sama kembali berlari masuk. Ada gangguan pada sistem stabilizer. Sepertinya bukan murni akibat cuaca. Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. Sabotase. Kata itu tidak diucapkan, tetapi semua orang memahaminya. Lu Jingyan langsung memberi instruksi cepat, membagi tim untuk memeriksa sumber gangguan. Su Kexin tanpa ragu mengikuti teknisi ke ruang mesin. Di sana, suara logam beradu, dan getaran kuat membuat sulit berdiri tegak. Ia melihat kabel yang terlepas bukan karena karat atau tekanan, melainkan seperti sengaja dicabut. Tangannya bergerak membantu, menahan lampu senter sementara teknisi memperbaiki sambungan. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada lagi jarak antara jabatan dan tanggung jawab. Di atas, ombak mulai menghantam lebih keras, air laut memercik hingga membasahi jas Lu Jingyan. Ia berdiri kokoh, menatap cakrawala yang mulai menggelap. Su Yuanchuan mendekat, suaranya nyaris tertelan angin. Jika kapal ini mengalami kerusakan besar, proyek bisa tertunda berbulan-bulan. Lu Jingyan menoleh perlahan. Dan jika tertunda, ada yang akan membeli saham dengan harga murah. Tatapan mereka bertemu, penuh makna yang tak perlu dijelaskan. Beberapa jam berikutnya terasa seperti satu tarikan napas panjang. Sistem stabilizer berhasil.
diaktifkan kembali tepat ketika badai mencapai puncaknya. Kapal berguncang hebat, namun tetap bertahan. Di ruang mesin, Su Kexin hampir terjatuh ketika gelombang besar menghantam, tetapi sebuah tangan kuat menariknya sebelum ia membentur dinding baja. Lu Jingyan berdiri di belakangnya, napasnya berat namun matanya tetap fokus. Kau seharusnya tidak berada di sini, katanya keras agar terdengar di tengah gemuruh. Su Kexin menggeleng. Ini proyek kita. Kata itu menggema lebih kuat dari suara badai. Proyek kita bukan lagi milik perusahaan semata, bukan hanya milik keluarga Lu, tetapi sesuatu yang mereka pertahankan bersama. Tatapan Lu Jingyan melembut sepersekian detik sebelum ia menariknya menjauh dari mesin yang masih bergetar. Menjelang malam, badai perlahan bergerak menjauh. Langit masih kelabu, tetapi ombak mulai mereda. Kapal selamat, kontrak sudah sah, dan upaya sabotase gagal total. Namun jelas bahwa ini bukan akhir. Seseorang telah melangkah terlalu jauh, dan itu berarti perang tak lagi tersembunyi. Di dek yang basah, dengan angin sisa badai menyapu wajah mereka, Su Kexin berdiri di samping Lu Jingyan memandang laut yang kini lebih tenang. Mereka tidak akan berhenti, ujarnya pelan. Lu Jingyan mengangguk. Bagus, balasnya. Aku juga tidak. Malam setelah badai terasa ganjil, terlalu tenang dibandingkan dengan kekacauan beberapa jam sebelumnya. Laut yang tadi mengamuk kini hanya bergelombang pelan, seolah menyembunyikan rahasia di bawah permukaannya. Di ruang rapat kapal yang kini hanya diterangi lampu darurat, Lu Jingyan memanggil seluruh tim inti tanpa terkecuali, termasuk Su Yuanchuan. Wajah-wajah yang hadir tampak lelah, namun kewaspadaan mereka justru meningkat. Sabotase pada sistem stabilizer bukanlah kesalahan teknis biasa, dan semua orang di ruangan itu mengetahuinya. Kita tidak akan kembali ke darat sampai saya tahu siapa yang menyentuh sistem kapal ini. Ujar Lu Jingyan dengan suara rendah namun mengandung tekanan yang jelas. Ia berdiri di ujung meja, jasnya masih sedikit lembab, tetapi posturnya tetap tegap. Data akses ruang mesin tercatat otomatis. Saya ingin laporan lengkap dalam 1 jam. Perintah itu langsung dijalankan. Su Kexin duduk di sisi kanan, membuka laptopnya dan mulai menelusuri log digital yang terhubung dengan server pusat. Ia menemukan satu anomali, kartu akses yang digunakan untuk membuka panel stabilizer terdaftar atas nama seorang teknisi junior yang sedang cuti dan tidak berada di kapal. Ia mengangkat kepala perlahan. Kartu ini dipakai 20 menit sebelum badai mencapai puncak, katanya. Suaranya stabil meski jantungnya kembali berdegup cepat. Semua mata beralih pada Su Yuanchuan yang tampak terlalu tenang. Sistem bisa diretas, ujarnya ringan. Tidak bijak menyimpulkan tanpa bukti. Lu Jingyan menatapnya tajam, tetapi tidak langsung menanggapi. Ia tahu permainan ini tidak akan dimenangkan dengan emosi. Beberapa menit kemudian, kepala keamanan kapal masuk dengan wajah serius. Kami menemukan kartu akses teknisi itu di loker tamu. Ruangan membeku. Loker tamu yang dimaksud adalah area yang sempat diakses oleh perwakilan Fuji Group sebelum penandatanganan kontrak. Su Yuanchuan tersenyum tipis, senyum yang kali ini tidak sepenuhnya terkendali. Tuduhan seperti ini berbahaya, Wakil Presiden Lu. Jika kerja sama kita retak, proyek ini juga terancam. Su Kexin merasakan ketegangan di udara seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Ia menatap Lu Jingyan, melihat bagaimana rahangnya mengeras namun suaranya tetap terkendali. Justru karena proyek ini penting, saya tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkannya untuk manipulasi pasar. Ia menoleh pada kepala keamanan. Amankan semua rekaman CCTV internal dan kirim salinannya ke server pusat. Tidak ada yang meninggalkan kapal sebelum saya izinkan. Langkah itu membuat beberapa wajah berubah pucat. Bagi sebagian orang, kapal kini bukan lagi tempat kerja, melainkan ruang interogasi yang terapung di tengah laut. Di luar,
ombak kecil, memantulkan cahaya bulan yang mulai muncul di sela awan. Di dalam, ketegangan semakin pekat. Beberapa jam kemudian, bukti tambahan muncul. Rekaman memperlihatkan seseorang dengan jaket teknisi memasuki ruang mesin, namun gerak-geriknya terlalu hati-hati untuk disebut kebetulan. Wajahnya sebagian tertutup topi dan masker, tetapi tinggi badan dan bentuk tubuhnya mencurigakan. Su Kexin memperbesar gambar itu berulang kali. Ini bukan teknisi, bisiknya pelan. Langkahnya seperti orang yang terbiasa dengan ruang rapat, bukan ruang mesin. Kalimat itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Su Yuanchuan berdiri perlahan. Saya tidak suka insinuasi. Nada suaranya mulai kehilangan kesan santai. Jika Anda ingin menuduh Fuji Group, lakukan secara resmi. Lu Jingyan tidak tersenyum. Saya tidak menuduh. Saya mengumpulkan fakta. Ia melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Dan fakta tidak bisa ditenggelamkan, bahkan di laut sedalam ini. Ketika ketegangan hampir mencapai titik pecah, kapal menerima panggilan darurat dari kantor pusat. Saham perusahaan mereka melonjak tajam setelah berita bahwa proyek maritim berhasil melewati badai tanpa kerusakan berarti tersebar ke media. Seseorang telah membocorkan kisah keberanian itu, membalik narasi yang sebelumnya merugikan. Su Kexin menyadari bahwa ada tangan lain yang bermain, mungkin bukan hanya musuh, tetapi juga sekutu tak terlihat. Su Yuanchuan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, kita sudah menandatangani kontrak. Fuji tidak akan menarik diri. Ucapannya terdengar seperti kompromi, namun juga pengakuan bahwa rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Ia keluar dari ruang rapat dengan langkah terukur, meninggalkan jejak kecurigaan yang belum sepenuhnya terhapus. Ketika ruangan mulai kosong, hanya tersisa Lu Jingyan dan Su Kexin. Ia menutup laptopnya. Perlahan. Ini belum selesai, katanya. Lu Jingyan menatap layar gelap di depannya, pantulan. Wajahnya terlihat keras namun lelah. Tidak pernah selesai, jawabnya pelan. Selama ada kekuasaan, akan selalu ada yang ingin merebutnya. Mereka keluar ke D untuk menghirup udara malam. Laut kini tenang, tetapi angin masih membawa sisa dingin badai. Su Kexin berdiri di sampingnya, menyadari bahwa hidupnya telah berubah jauh dari gadis yang dulu dipaksa menyerahkan gaji demi keluarga. Kini ia berdiri di tengah pusaran intrik bisnis dan perebutan saham, berdampingan dengan pria yang bukan lagi sekadar atasannya. Lu Jingyan memandang cakrawala yang gelap. Ketika kita kembali ke darat, serangan berikutnya akan datang dari dalam. Nada suaranya tidak terdengar takut, melainkan seperti seorang jenderal yang sudah memperkirakan medan perang berikutnya. Su Kexin mengangguk. Perlahan, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Fajar menyingsing perlahan di atas lautan yang masih menyimpan sisa amarah malam. Sebelumnya, garis cahaya keemasan membelah cakrawala, memantulkan kilau tipis di permukaan air yang kini tampak tenang namun menyimpan kedalaman tak terukur. Kapal proyek bergerak kembali menuju pelabuhan dengan kecepatan stabil, seolah badai dan sabotase hanyalah catatan kecil dalam perjalanan panjangnya. Namun di dalam kapal, suasana jauh dari tenang. Setiap orang berjalan dengan kewaspadaan yang lebih tinggi, seakan dinding baja di sekeliling mereka bisa menyimpan telinga. Di kabin pribadi yang disediakan untuknya, Su Kexin belum tidur semalaman. Ia duduk di tepi ranjang sempit, menatap layar laptop yang menampilkan grafik saham perusahaan. Kenaikan yang terjadi setelah berita keberhasilan proyek tersebar memang memberi napas lega, tetapi ia tahu lonjakan tajam sering kali diikuti penurunan mendadak jika tidak dikendalikan. Ada pola transaksi besar yang terjadi beberapa menit sebelum berita dirilis secara resmi, seolah seseorang sudah tahu lebih dulu dan memanfaatkannya. Ia memperbesar data itu, mencatat waktu dan nomor akun yang terlibat.
Nalurinya mengatakan bahwa permainan ini lebih luas dari sekadar konflik keluarga. Pintu kabin diketuk pelan. Lu Jingyan masuk tanpa formalitas, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Kita punya masalah baru, katanya langsung. Ia menyerahkan tablet dengan berita terbaru yang baru saja dipublikasikan. Sebuah artikel anonim menuduh bahwa badai dan sabotase di kapal adalah rekayasa internal untuk mengangkat citra perusahaan dan memanipulasi pasar. Tuduhan itu terdengar absurd, tetapi cukup untuk menanamkan keraguan di benak investor. Su Kexin membaca cepat, lalu mengangkat kepala. Mereka mencoba mengubah kemenangan menjadi kecurigaan. Suaranya tidak panik, hanya tajam. Lu Jingyan menatapnya beberapa detik, dan mereka melakukannya dengan cepat. Artinya ada orang dalam yang bergerak sebelum kita kembali ke darat. Keheningan jatuh di antara mereka, bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tetapi karena terlalu banyak kemungkinan yang berputar di kepala. Ketika kapal akhirnya merapat di pelabuhan menjelang siang, sejumlah wartawan sudah menunggu di dermaga. Mikrofon dan kamera diarahkan begitu tangga diturunkan. Lu Jingyan turun lebih dulu dengan langkah mantap, diikuti Su Kexin di sisinya. Kilatan kamera menyambar wajah mereka, pertanyaan dilemparkan tanpa jeda. Apakah benar sabotase ini hanya sandiwara? Apakah Anda memanfaatkan badai untuk menaikkan saham? Suasana riuh dan penuh tekanan. Lu Jingyan berhenti sejenak sebelum memasuki mobil, memutar tubuhnya menghadap media. Kami tidak bermain dengan keselamatan tim dan aset perusahaan demi citra. Semua bukti teknis sudah kami kirim ke otoritas terkait untuk penyelidikan independen. Ucapannya tegas, tanpa nada defensif. Su Kexin berdiri di sampingnya, tidak bersembunyi di balik tubuhnya, melainkan menatap lurus ke arah kamera. Sikap itu saja sudah cukup menjadi pesan bahwa mereka tidak mundur. Di dalam mobil yang akhirnya melaju meninggalkan pelabuhan, Su Kexin membuka kembali data transaksi yang ia temukan. Lihat ini, katanya pelan, menunjukkan deretan angka pada layar. Akun ini membeli saham dalam jumlah besar sebelum berita dirilis. Setelah harga naik, sebagian langsung dijual. Lu Jingyan memperhatikan dengan saksama nama pemiliknya. Su Kexin menggeleng. Menggunakan perusahaan cangkang, tapi pusatnya terdaftar di kota yang sama dengan salah satu anak perusahaan keluarga Anda. Kalimat itu menggantung di udara seperti awan gelap baru. Jika benar ada keterlibatan dari dalam keluarga Lu, maka konflik ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis, melainkan perebutan kekuasaan yang akan menyeret semuanya. Lu Jingyan menyandarkan punggungnya ke kursi, menutup mata sejenak, lalu membukanya dengan tatapan yang lebih dingin dari laut malam. Tadi, kita tidak bisa menyerang tanpa bukti kuat, ujarnya. Tapi kita bisa memancing mereka keluar. Sore itu, setibanya di kantor pusat, ia langsung mengadakan konferensi pers mendadak. Di hadapan kamera, ia mengumumkan pembentukan tim audit eksternal untuk menyelidiki dugaan manipulasi pasar dan sabotase teknis. Ia juga menyatakan bahwa siapapun yang terbukti terlibat, tanpa memandang posisi atau hubungan keluarga, akan menghadapi konsekuensi hukum. Pernyataan itu mengguncang internal perusahaan. Beberapa wajah yang selama ini tampak percaya diri mulai menunjukkan retakan kecemasan. Di ruang kerjanya setelah semua itu selesai, Su Kexin berdiri di dekat jendela, memandang kota yang perlahan memasuki senja. Ia tahu langkah ini berisiko. Menyelidiki hingga ke akar, berarti membuka kemungkinan menemukan pengkhianatan yang lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Jika ternyata orang itu benar-benar bagian dari keluarga Anda, tanyanya pelan, tanpa menoleh. Lu Jingyan berdiri di belakangnya, cukup dekat hingga bayangannya menyatu dengan bayangannya di kaca. Maka saya akan memotong bagian yang membusuk sebelum meracuni seluruh pohon. Jawabannya tidak mengandung emosi, hanya kepastian yang dingin. Langit di luar berubah jingga,
lalu perlahan menjadi gelap. Di balik gemerlap lampu kota, badai lain sedang mengumpulkan kekuatan, bukan di laut, melainkan di ruang-ruang rapat dan balik layar transaksi. Su Kexin menyadari bahwa setiap langkah mereka kini akan menentukan bukan hanya masa depan perusahaan, tetapi juga nasib pernikahan yang lahir dari tekanan dan kini ditempa oleh api konflik yang semakin membara. Malam itu gedung kantor hampir kosong ketika tim audit eksternal mulai bekerja di lantai 32. Berkas-berkas digital disalin, server dicadangkan, dan akses sementara dibekukan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, langkah mendadak itu sengaja dirancang untuk membuat siapapun yang terlibat kehilangan waktu bereaksi. Su Kexin duduk di ruang analisis bersama dua auditor senior, menelusuri jejak perusahaan cangkang yang terhubung dengan transaksi mencurigakan. Polanya rumit, berlapis-lapis, tetapi semakin dalam ia menggali, semakin jelas. Satu benang merah muncul, dan awal untuk akun tersebut berasal dari anak perusahaan logistik yang selama ini dikelola oleh sepupu jauh Lu Jingyan. Nama itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Sepupu tersebut dikenal ambisius, namun selama ini bergerak di bawah bayang-bayang keluarga inti. Transfer pertama dilakukan 3 minggu lalu, ujar salah satu auditor, menunjuk layar. Jumlahnya cukup besar untuk menjadi sinyal awal. Su Kexin mencatat tanggal itu. 3 minggu lalu adalah saat isu pernikahan mulai tersebar. Artinya, serangan ini telah dirancang jauh sebelum badai di laut. Di sisi lain gedung, Lu Jingyan menerima panggilan dari ayahnya yang selama ini jarang ikut campur secara langsung. Suara di ujung telepon terdengar berat dan penuh makna. Jangan membuat keputusan gegabah. Darah tetaplah darah. Kalimat itu seperti peringatan halus agar ia tidak menyeret konflik ini terlalu jauh. Lu Jingyan berdiri di depan jendela kantornya yang gelap, pantulan wajahnya terlihat keras. Jika darah itu beracun, saya tidak akan membiarkannya mengalir bebas, jawabnya tenang sebelum menutup sambungan. Beberapa jam kemudian, hasil sementara audit mengonfirmasi bahwa perusahaan cangkang tersebut tidak hanya membeli saham sebelum berita dirilis, tetapi juga menyebarkan artikel anonim melalui jaringan media kecil yang sering dipakai untuk uji coba rumor. Semua jejak mengarah pada lingkaran dalam keluarga. Namun belum ada bukti langsung yang mengaitkan nama tertentu secara sah. Menjelang tengah malam, Su Kexin keluar dari ruang analisis dengan mata lelah namun pikirannya tajam. Ia menemukan Lu Jingyan masih berdiri di kantornya, jasnya sudah dilepas. Lengan kemeja digulung hingga siku. Kita hampir sampai, katanya pelan, menyerahkan tablet berisi rangkuman temuan. Ia membaca tanpa banyak reaksi, tetapi sorot matanya berubah semakin dalam. Besok pagi kita panggil dia, ucapnya akhirnya. Tidak perlu menyebut nama. Keduanya tahu siapa yang dimaksud. Su Kexin mengangguk, meski ia sadar pertemuan itu tidak akan sederhana. Menuduh anggota keluarga sendiri berarti membuka luka yang mungkin tak bisa ditutup kembali. Pagi datang dengan langit mendung tipis. Sepupu yang dimaksud tiba di ruang rapat dengan sikap percaya diri yang dibuat-buat. Ia tersenyum tipis pada Su Kexin, seolah masih menganggapnya sekadar asisten yang kebetulan naik status. Lu Jingyan tidak membuang waktu. Ia meletakkan dokumen transaksi di atas meja, satu persatu, tanpa meninggikan suara. Jelaskan ini. Senyum itu perlahan memudar. Awalnya ia mencoba menyangkal, menyebut kesalahan administrasi dan keputusan bawahan. Namun ketika bukti aliran dana dan koneksi media dipaparkan, wajahnya mulai kehilangan warna. Kau tidak punya bukti bahwa saya memerintahkan sabotase, katanya akhirnya, nada suaranya berubah defensif. Lu Jingyan menatapnya tanpa berkedip. Saya tidak menuduh sabotase. Saya menuduh manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana perusahaan. Kalimat itu seperti palu yang menghantam meja tak terlihat. Ruangan sunyi. Sepupu itu menoleh ke arah pintu,
seolah berharap seseorang masuk membelanya, tetapi tidak ada yang datang. Kau akan menghancurkan keluarga demi wanita ini. Tanyanya tajam, menunjuk ke arah Su Kexin. Untuk pertama kalinya, emosi tipis muncul di wajah Lu Jingyan. Saya menghancurkan siapapun yang mencoba menghancurkan perusahaan. Jangan bawa dia ke dalam alasanmu. Keputusan diambil dengan cepat. Ia diskors sementara dari semua jabatan, aksesnya dibekukan, dan proses hukum internal dimulai. Kabar itu menyebar dalam hitungan menit, mengguncang internal keluarga Lu. Telepon kembali berdatangan, beberapa bernada protes. Beberapa mencoba bernegosiasi, namun langkah sudah diambil. Setelah ruang rapat kosong, Su Kexin berdiri diam beberapa saat. Ia tahu keputusan ini akan meninggalkan bekas panjang. Apakah Anda menyesal? Tanyanya pelan. Lu Jingyan menggeleng perlahan. Saya hanya menyesal membiarkannya bergerak sejauh ini. Di luar, hujan tipis mulai turun, membasahi kaca gedung tinggi tempat mereka berdiri. Konflik keluarga kini berubah menjadi garis batas yang jelas. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Su Kexin menyadari bahwa pernikahan mereka yang awalnya hanya kesepakatan perlahan berubah menjadi poros keputusan besar yang mengguncang seluruh struktur kekuasaan di sekitar mereka. Namun ketika ia hendak kembali ke mejanya, ponselnya bergetar. Pesan singkat muncul dari nomor tak dikenal. Kau pikir ini sudah selesai? Permainan baru saja dimulai. Ia menatap layar beberapa detik sebelum menghapus pesan itu tanpa berkata apa-apa. Di balik jendela yang berembun, kota tetap bergerak seperti biasa, tidak peduli pada perang yang sedang berlangsung di dalam gedung tinggi itu. Tetapi bagi mereka berdua, setiap langkah berikutnya akan menentukan apakah kemenangan hari ini adalah awal stabilitas atau pemicu badai yang jauh lebih besar. Pesan ancaman itu tidak Su Kexin ceritakan pada siapapun malam itu, namun bayangannya menempel di benaknya seperti noda yang tak bisa dihapus. Ia tetap bekerja hingga hampir tengah malam, memastikan semua laporan audit terkirim dan sistem keamanan internal diperbarui. Ketika akhirnya ia turun ke parkiran bawah tanah, udara terasa lembab dan dingin. Lampu neon memantulkan cahaya pucat di lantai beton. Ia baru beberapa langkah menuju mobil ketika suara langkah lain terdengar di belakangnya. Ia menoleh cepat. Seorang pria berdiri di ujung deretan kendaraan, wajahnya tertutup bayangan. Nyonya Lu, ucapnya pelan, nada suaranya tidak asing. Ia melangkah mendekat, hingga cahaya lampu memperlihatkan wajah sepupu yang baru saja diskors pagi tadi. Rambutnya sedikit berantakan, tatapannya tak lagi penuh percaya diri, melainkan campuran amarah dan keputusasaan. Seharusnya kau tidak ikut campur, katanya lirih namun tajam. Kau pikir dia akan selalu melindungimu. Di keluarga ini, tidak ada yang benar-benar aman. Su Kexin berdiri tegak, meski jantungnya berdegup lebih cepat. Yang saya lakukan hanya membaca angka. Jika angka itu menjerat Anda, itu bukan kesalahan saya. Jawabannya tenang, tidak menantang namun tidak pula tunduk. Pria itu tertawa pendek. Kau terlalu naif. Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya berdiri di belakang semua ini. Kalimat itu menggantung, seolah sengaja ditinggalkan tanpa penjelasan. Sebelum ia bisa melanjutkan, suara mesin mobil terdengar mendekat. Lu Jingyan turun dari kendaraannya dengan langkah cepat, wajahnya dingin. Kau tidak lagi memiliki akses ke area ini, ucapnya tanpa emosi. Sepupunya menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum miring. Sebelum berbalik pergi, perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan yang lebih berat dari biasanya. Di dalam mobil, lampu jalan memantul silih berganti di kaca depan. Apa yang dia katakan? Tanya Lu Jingyan tanpa menoleh. Su Kexin terdiam sejenak sebelum menjawab jujur. Dia bilang ada orang lain di belakang semua ini. Lu Jingyan menggenggam setir lebih erat. Ia sudah menduga konflik ini tidak berdiri sendiri, tetapi mendengar kemungkinan itu diucapkan dengan terang.
membuat segalanya terasa lebih nyata. Setibanya di apartemen, mereka belum sempat melepas sepatu ketika ponsel Lu Jingyan berdering. Panggilan dari nomor internal keluarga. Ia menjawab singkat, lalu wajahnya berubah semakin keras. Setelah menutup telepon, ia berkata pelan, "Ayah mengundang kita makan. Malam besok, seluruh keluarga akan hadir." Undangan seperti itu jarang terjadi tanpa alasan besar. Su Kexin mengerti ini bukan sekadar makan malam, melainkan panggung konfrontasi. Keesokan malamnya, rumah utama keluarga Lu tampak megah dan terang, taman depan dipenuhi lampu yang memantulkan kilau elegan. Di dalam, meja makan panjang telah disiapkan, kursi-kursi terisi oleh anggota keluarga inti dan kerabat dekat. Tatapan yang tertuju pada Su Kexin tidak lagi sekadar ingin tahu, melainkan penuh penilaian terbuka. Ia berjalan di samping Lu Jingyan, bahunya tidak membungkuk sedikit pun. Makan malam dimulai dengan percakapan sopan yang terasa seperti topeng tipis. Hingga akhirnya ayah Lu Jingyan meletakkan sumpitnya dan berkata dengan suara berat, "Masalah ini telah mempermalukan keluarga." Semua mata beralih pada pasangan itu. Nyonya Lu menambahkan dengan nada lembut namun penuh tekanan, "Beberapa keputusan terlalu tergesa. Mungkin sudah waktunya mempertimbangkan kembali prioritas." Lu Jingyan tidak langsung menjawab. Ia menatap satu persatu wajah di meja, lalu berkata, "Tenang, prioritas saya selalu sama. Stabilitas perusahaan dan integritasnya." Ia tidak menyebut pernikahan secara langsung, tetapi maknanya jelas. Seorang paman yang duduk di ujung meja mendengus pelan. Dan jika stabilitas itu menuntut pengorbanan? Pertanyaan itu seperti pisau yang diarahkan tanpa nama. Sebelum suasana semakin memanas, Su Kexin angkat bicara untuk pertama kalinya di meja keluarga itu. Suaranya lembut namun jelas. "Jika keberadaan saya dianggap beban, saya siap membuktikan nilai saya. Tapi saya tidak akan menjadi alasan untuk kesalahan orang lain." Kalimatnya membuat beberapa orang terdiam. Tidak ada histeria, tidak ada pembelaan berlebihan, hanya keteguhan yang sederhana. Ayah Lu Jingyan memandangnya lama, seolah mencoba membaca apakah keberanian itu asli atau sekadar sandiwara. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia akhirnya berkata, "Baik, kita lihat." Tidak ada persetujuan, tidak ada penolakan. Hanya penangguhan keputusan. Malam itu ketika mereka kembali ke apartemen, udara terasa lebih berat namun juga lebih jernih. "Kau tidak perlu berbicara tadi," ujar Lu Jingyan pelan. Su Kexin menatapnya. "Jika saya ingin berdiri di samping Anda, saya tidak bisa terus diam." Untuk beberapa detik, jarak di antara mereka terasa berbeda. Bukan lagi sekadar aliansi strategis, melainkan dua orang yang memilih berdiri bersama di tengah tekanan yang sama. Di luar jendela, kota bersinar seperti biasa, tak peduli pada rapat keluarga dan intrik saham. Namun jauh di dalam jaringan kekuasaan yang belum sepenuhnya terlihat, seseorang masih bergerak, menunggu momen yang tepat untuk menyerang kembali. Dan kali ini, targetnya mungkin bukan hanya perusahaan, tetapi sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Beberapa hari setelah makan malam keluarga itu, ketenangan yang rapuh kembali retak. Pagi masih muda ketika notifikasi darurat muncul di layar sistem keamanan perusahaan, server cadangan yang menyimpan hasil audit eksternal mengalami upaya peretasan masif dari alamat IP luar negeri. Serangan itu terstruktur, bukan sekadar percobaan acak. Su Kexin yang sedang memeriksa laporan proyek langsung berlari ke ruang pusat data. Para teknisi sudah berjajar di depan layar, wajah mereka tegang. "Firewall lapis ketiga hampir ditembus," ujar kepala TI dengan suara tercekat. Su Kexin menatap deretan kode yang bergerak cepat di monitor. Ia mengenali pola serangan itu, bukan karena pernah melihatnya, tetapi karena strukturnya terlalu rapi untuk pekerjaan amatir. "Mereka tidak hanya ingin mencuri data," katanya pelan. "Mereka ingin menghapus jejak."
Transaksi sebelum audit selesai. Lu Jingyan tiba beberapa menit kemudian, langkahnya mantap namun wajahnya keras. Ia berdiri di belakang tim, tidak panik, hanya mengamati. Putuskan koneksi eksternal, alihkan server ke sistem offline sementara, perintahnya singkat. Langkah itu berisiko, karena memutus sebagian operasional perusahaan untuk beberapa jam, tetapi ia tidak ragu. Dalam situasi seperti ini, kehilangan waktu lebih baik daripada kehilangan bukti. Serangan berlangsung hampir 1 jam sebelum akhirnya berhasil dipatahkan. Server tetap utuh, namun satu fakta menjadi jelas, seseorang tahu audit sudah hampir mengarah pada inti masalah. Ketika sistem kembali stabil, Su Kexin menemukan satu detail mencurigakan. Upaya peretasan itu dimulai tepat 3 menit setelah pengacara keluarga menerima salinan resmi hasil audit sementara. Artinya, informasi bocor dari lingkaran paling dalam. Siang itu, Lu Jingyan mengumpulkan tim hukum dan keamanan dalam rapat tertutup. Kita tidak hanya menghadapi manipulasi pasar, katanya pelan, kita menghadapi seseorang yang siap menghancurkan sistem untuk menyelamatkan diri. Ia menatap layar yang menampilkan grafik serangan, dan orang ini memiliki akses ke informasi keluarga. Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Jika kebocoran berasal dari lingkaran keluarga inti, maka konflik sudah melampaui batas bisnis. Su Kexin duduk di sisi meja, merasakan beratnya kesimpulan yang tak terucap. Sepupu yang diskors mungkin hanya pion. Dalang sebenarnya belum tersentuh. Sore harinya, kabar baru muncul. Media tiba-tiba mempublikasikan foto-foto lama Su Kexin bersama ibunya di lingkungan sederhana tempat ia dibesarkan, disertai narasi yang meremehkan latar belakangnya dan mempertanyakan kelayakannya menjadi bagian dari keluarga besar. Serangan itu tidak lagi menyasar perusahaan, melainkan dirinya secara pribadi. Ia membaca artikel itu tanpa ekspresi, meski ujung jarinya sedikit memucat. Masa lalu yang selama ini ia perjuangkan untuk tinggalkan kini dijadikan senjata. Mereka kehabisan amunisi finansial, jadi beralih ke reputasi, gumamnya. Lu Jingyan berdiri di belakangnya, membaca. Dengan rahang mengeras. Mereka salah orang, ucapnya singkat. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan pernyataan resmi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa karyawan senior yang selama ini bekerja langsung dengan Su Kexin memposting pernyataan publik membela profesionalismenya. Mereka memaparkan proyek-proyek yang ia tangani, keputusan-keputusan yang menyelamatkan anggaran, dan dedikasinya selama bertahun-tahun. Dukungan itu menyebar cepat, menetralkan narasi negatif dalam hitungan jam. Su Kexin terdiam melihat layar ponselnya dipenuhi pesan dukungan. Ia tidak pernah meminta pembelaan, tidak pernah mengumbar cerita tentang masa lalunya. Namun kini, tanpa ia sadari, orang-orang yang pernah ia bantu memilih berdiri untuknya. Sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, bukan karena pujian, tetapi karena pengakuan yang tulus. Malam itu di apartemen, kelelahan akhirnya terasa nyata. Ia duduk di sofa, menatap lampu kota yang berkilau di kejauhan. Saya tidak ingin menjadi titik lemah Anda, katanya pelan. Lu Jingyan mendekat, duduk di depannya. Kelemahan bukan berasal dari latar belakang. Jawabnya tenang. Kelemahan berasal dari rasa takut. Dan kau tidak pernah menunjukkan itu. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk menarik atau menahan, melainkan sekadar menyentuh ujung jari Su Kexin dengan lembut, seolah memastikan ia benar-benar ada di sisinya. Sentuhan itu sederhana, namun penuh makna yang tidak pernah tertulis dalam kontrak pernikahan mereka. Di luar, langit malam tampak jernih, tetapi keduanya tahu badai berikutnya tidak akan datang dengan suara angin atau gelombang. Ia akan datang dalam bentuk keputusan yang lebih tajam, pengkhianatan yang lebih dalam, dan pilihan yang mungkin memaksa mereka menentukan apakah mereka bertahan sebagai aliansi, atau sebagai sesuatu yang jauh lebih dari itu. Keesokan paginya,
Ketika matahari belum sepenuhnya terbit, telepon darurat dari rumah utama. Keluarga Lu berdering di ponsel Lu Jingyan. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Ketika menjawab, lalu hening panjang mengikuti sebelum ia berkata singkat, "Kami akan segera datang." Ia menutup telepon tanpa menjelaskan, tetapi raut wajahnya sudah cukup memberi tahu bahwa sesuatu yang lebih besar dari intrik saham sedang terjadi. Di perjalanan menuju rumah keluarga, kota masih diselimuti kabut tipis. Su Kexin duduk di kursi penumpang, merasakan firasat tak menyenangkan yang mengendap di dadanya. "Apa yang terjadi?" tanyanya akhirnya. Lu Jingyan menatap jalan di depannya, suaranya datar namun berat. "Ayah mengalami serangan jantung ringan dini hari tadi. Kondisinya stabil, tapi keluarga berkumpul." Setibanya di rumah utama, suasana berbeda dari makan malam sebelumnya. Tidak ada cahaya, gemerlap atau percakapan sopan yang menyamarkan ketegangan. Ruang tamu dipenuhi wajah-wajah serius, beberapa berbisik pelan, yang lain memandang mereka dengan ekspresi sulit dibaca. Nyonya Lu duduk di sofa dengan mata sembab namun tetap menjaga wibawa. Ketika melihat putranya masuk, ia hanya berkata, "Dokter bilang stres memperburuk kondisinya." Kalimat itu terdengar seperti fakta, namun terselip tuduhan halus di dalamnya. Semua orang tahu beberapa minggu terakhir penuh tekanan, dan sebagian menyalahkan konflik internal sebagai pemicunya. Sepupu yang diskors berdiri di sudut ruangan, tatapannya tajam ketika melewati Su Kexin, seolah mengatakan bahwa semua ini tidak lepas dari kehadirannya. Lu Jingyan langsung menuju kamar ayahnya. Su Kexin tertinggal di ruang tamu, sendirian di antara keluarga yang belum sepenuhnya menerimanya. Bisikan mulai terdengar lebih jelas. Sejak dia masuk, semuanya kacau. Perusahaan, saham, sekarang kesehatan. Kata-kata itu tidak diucapkan langsung kepadanya, tetapi cukup keras untuk didengar. Ia menegakkan punggungnya, tidak membalas, tidak pula menunduk. Dalam situasi seperti ini, setiap reaksi bisa menjadi senjata bagi orang lain. Beberapa menit kemudian, Lu Jingyan keluar dari kamar dengan wajah lebih tenang. "Ayah ingin bicara dengan kita berdua," katanya singkat. Di dalam kamar yang dipenuhi aroma obat dan mesin monitor yang berdengung pelan, pria tua itu terbaring dengan wajah pucat namun mata masih tajam. Ia menatap putranya, lalu beralih pada Su Kexin. "Dunia bisnis tidak pernah lembut," katanya perlahan, suaranya lemah namun jelas. "Jika kalian ingin berdiri di puncak, kalian harus siap kehilangan sesuatu." Tidak ada nada menyalahkan, hanya peringatan. Lu Jingyan berdiri tegak di samping ranjang. "Saya siap," jawabnya singkat. Ayahnya memandangnya lama sebelum berkata, "Pertanyaannya bukan hanya tentang perusahaan. Ini tentang keluarga. Apakah kau siap jika perang ini membuatmu berdiri sendirian?" Ruangan hening. Su Kexin merasakan ketegangan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi soal audit atau manipulasi saham, melainkan garis tak terlihat antara loyalitas dan ambisi. Tanpa diminta, ia melangkah sedikit lebih dekat. "Kami tidak berdiri sendirian," ucapnya pelan. Namun mantap, tatapan pria tua itu beralih padanya, seolah menimbang keberaniannya. Beberapa detik berlalu sebelum ia mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu, jangan goyah." Keluar dari kamar itu, suasana rumah terasa semakin berat. Tidak ada lagi percakapan panjang. Keluarga bubar satu persatu, tetapi ketegangan tetap menggantung di udara seperti awan gelap yang belum sepenuhnya pecah. Di luar, angin bertiup lebih kencang, menggerakkan dedaunan taman yang tertata rapi. Dalam perjalanan pulang, Su Kexin akhirnya berkata, "Jika kondisi ayah Anda memburuk karena tekanan ini, mereka akan menyalahkan kita." Lu Jingyan menatap lurus ke depan. Mereka sudah melakukannya, hanya belum terang-terangan. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Tapi saya tidak akan mundur." Namun tepat ketika mobil memasuki gerbang apartemen, ponsel Su Kexin kembali bergetar.
Sebuah pesan suara masuk dari nomor tak dikenal. Ia memutarnya dengan jantung berdebar. Suara wanita terdengar di seberang, rendah dan penuh sindiran. Kau pikir dukungan karyawan dan audit cukup untuk melindungimu? Tunggu sampai rahasia lama ibumu terbuka. Saat itu, lihat apakah keluarga lu masih mau berdiri di sisimu. Rekaman itu berhenti dengan bunyi klik pendek. Su Kexin mematung beberapa detik. Masa lalu yang selama ini hanya berupa kemiskinan dan tekanan keluarga tampaknya menyimpan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Ia menatap Lu Jingyan yang menyadari perubahan ekspresinya. Apa lagi? Tanyanya. Ia tidak langsung menjawab, tetapi kali ini ia tahu satu hal pasti, serangan berikutnya tidak hanya akan mengguncang perusahaan atau keluarga Lu, melainkan menyentuh akar kehidupannya sendiri, membuka bab yang mungkin lebih menyakitkan daripada semua konflik yang sudah mereka lalui. Su Kexin memutar ulang pesan suara itu di dalam mobil yang sudah berhenti di parkiran apartemen. Suara wanita itu terdengar tenang, hampir santai, namun setiap kata mengandung keyakinan yang membuat kulitnya meremang. Rahasia lama ibunya. Ia tumbuh dalam kemiskinan, pertengkaran, tuntutan uang yang tak pernah berhenti, tetapi tidak pernah ada sesuatu yang ia anggap sebagai rahasia besar. Atau mungkin ia hanya tidak pernah diberi tahu. Lu Jingyan mematikan mesin mobil, menoleh padanya dengan tatapan serius. Putar lagi. Ia mendengarkan tanpa menyela, rahangnya mengeras sedikit demi sedikit. Setelah rekaman selesai, ia berkata pelan, ini bukan ancaman kosong. Nada suaranya terlalu yakin. Malam itu mereka tidak langsung masuk ke apartemen. Mereka duduk di dalam mobil. Beberapa menit, seolah ruang sempit itu memberi jeda sebelum realitas berikutnya datang. Saya tidak tahu rahasia apa yang mereka maksud, kata Su Kexin jujur. Hidup saya selama ini hanya tentang bekerja dan membayar utang keluarga. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi ada kelelahan panjang di dalamnya. Lu Jingyan menatapnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, bukan sebagai atasan atau sekutu, melainkan sebagai seseorang yang mulai memahami beban yang ia pikul sejak lama. Kalau ada sesuatu yang mereka simpan, kita cari tahu dulu sebelum mereka memanfaatkannya, ujarnya tegas. Kita tidak akan menunggu mereka menyerang. Keesokan paginya, ia meminta tim investigasi pribadi yang selama ini hanya menangani urusan bisnis untuk menggali latar belakang keluarga Su Kexin secara menyeluruh. Bukan untuk meragukannya, tetapi untuk mengantisipasi serangan. Su Kexin merasa aneh melihat hidupnya sendiri berubah menjadi berkas laporan, tanggal, dan catatan hukum. Ia ikut hadir dalam sesi pertama, duduk di ruangan kecil dengan layar besar yang menampilkan arsip publik. Beberapa jam pertama tidak menemukan apapun selain catatan utang kecil, pekerjaan sambilan, dan riwayat sekolahnya yang bersih. Namun menjelang siang, salah satu investigator menemukan dokumen lama yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, laporan kecelakaan 25 tahun lalu, melibatkan seorang pria bermarga Lu yang meninggal di lokasi konstruksi di kota tempat Su Kexin dilahirkan. Ruangan seketika hening. Nama lengkapnya Lu Zhenghai, ujar investigator itu. Menurut catatan, ia bekerja sebagai konsultan proyek di perusahaan konstruksi kecil. Setelah kecelakaan, kasusnya ditutup cepat karena dianggap kesalahan teknis. Su Kexin mengerutkan kening. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Namun sesuatu terasa ganjil. Kota kecil tempat ia lahir jarang memiliki proyek besar, apalagi konsultan dari keluarga kaya. Lu Jingyan berdiri perlahan. Perusahaan konstruksi itu, katanya pelan, adalah anak perusahaan lama milik keluarga kami. Sudah dijual bertahun-tahun lalu. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kesadaran. Jika pria itu benar-benar bagian dari keluarga Lu, dan ia meninggal di kota tempat Su Kexin tinggal, maka kemungkinan hubungan antara dua keluarga itu bukan kebetulan.
Investigator melanjutkan, ada catatan kompensasi yang dibayarkan kepada seorang wanita dengan nama yang sama seperti ibu Anda. Dunia Sukeksin terasa bergeser sepersekian detik. Ia mencoba mengingat, mencari potongan masa kecil yang mungkin terlewat. Ibunya selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Sebelum ia lahir, setiap kali ditanya, jawabannya hanya singkat dan penuh amarah. Jika kompensasi pernah diterima, mengapa mereka tetap hidup dalam kesulitan ekstrim? Kemana uang itu pergi? Lu Jingyan menatap layar dengan ekspresi yang semakin gelap. Jika ini bocor ke publik dengan narasi yang salah, mereka bisa memelintirnya menjadi skandal lama antara dua keluarga. Ujarnya, seolah-olah pernikahan kita adalah pengulangan sejarah atau bentuk balas dendam. Sukeksin merasakan campuran kebingungan dan kemarahan. Saya bahkan tidak tahu pria itu. Ada, katanya lirih. Untuk pertama kalinya sejak semua konflik dimulai, ia merasa benar-benar terseret dalam sesuatu yang lebih besar dari pilihannya sendiri. Sore itu, ia memutuskan pergi sendiri menemui ibunya tanpa memberitahu siapapun selain Lu Jingyan. Rumah kecil itu masih sama seperti dulu, dindingnya kusam, udara di dalamnya pengap oleh ketegangan yang tak pernah benar-benar hilang. Ibunya membuka pintu dengan ekspresi curiga. Apa lagi yang kau mau? Tanyanya kasar. Sukeksin tidak masuk ke dalam. Ia berdiri di ambang pintu, menatap wanita yang telah membesarkannya dengan campuran rasa sakit dan tanggung jawab. Siapa Lu Zhenghai? Tanyanya langsung. Wajah ibunya memucat seketika. Tangan yang memegang gagang pintu bergetar hampir tak terlihat. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab dengan suara yang berubah parau, kau tidak perlu tahu. Jawaban itu justru menegaskan bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sukeksin merasakan dadanya sesak. Apakah dia ayah saya? Pertanyaan itu keluar tanpa ia rencanakan, tetapi begitu terucap, ia tahu kemungkinan itu tidak mustahil. Ibunya tertawa pahit, namun mata yang memerah menunjukkan luka lama yang belum sembuh. Ayahmu sudah mati sejak lama, katanya dingin. Dan orang-orang kaya itu tidak pernah peduli pada kita. Kalimat itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Sukeksin berdiri di sana, menyadari bahwa ancaman yang datang bukan sekadar soal reputasi, melainkan tentang identitasnya sendiri. Jika kebenaran ini dibuka dengan cara yang salah, bukan hanya perusahaan yang akan terguncang, tetapi fondasi hidupnya yang selama ini ia anggap sederhana. Ketika ia kembali ke mobil, Lu Jingyan menunggu dengan wajah penuh pertanyaan. Ia hanya berkata pelan, mereka tidak berbohong. Ada sesuatu yang belum saya tahu. Dan untuk pertama kalinya, badai yang mengancam bukan lagi datang dari luar, melainkan dari masa lalu yang mulai bangkit menuntut jawaban. Malam itu, perjalanan pulang terasa berat dan sunyi. Hujan mulai turun perlahan, membasahi kaca mobil, namun suasana di dalam lebih dingin daripada udara di luar. Sukeksin duduk di samping Lu Jingyan, jari-jarinya mengetuk-ngetuk setir yang kosong di depannya, pikirannya sibuk menatap potongan-potongan masa lalu yang baru saja ia temukan. Nama Lu Zhenghai, kompensasi yang diterima ibunya, dan keterkaitan dengan keluarga Lu selama ini, semua terasa seperti labirin yang tidak berujung. Lu Jingyan tetap diam di kursi pengemudi, matanya menatap jalan basah, rahangnya menegang. Ia tahu bahwa pertanyaan Sukeksin bukan sekadar penasaran, jawaban itu bisa mengguncang pernikahan mereka bahkan sebelum benar-benar dimulai. Kau tahu, katanya, akhirnya, suara rendah dan tenang, jika kebenaran ini keluar tanpa persiapan, mereka akan memutar cerita menjadi serangan pribadi. Sukeksin menunduk, menatap jari-jarinya sendiri. Saya hanya ingin tahu siapa diri saya. Sebenarnya, gumamnya, selama ini saya selalu bekerja keras, menutup utang keluarga, menghadapi ancaman, tetapi tidak pernah tahu alasan mengapa hidup kami selalu terkekang. Ia menarik napas panjang,
lalu menatap pria di sisinya. Jika ini benar-benar tentang Lu Zhenghai, apakah itu berarti saya? Lu Jingyan menoleh, matanya menatapnya dengan intens. Aku tidak tahu semua jawabannya, ujarnya pelan, tapi apapun yang terjadi, kau tidak akan menghadapi ini sendirian. Kalimat itu sederhana, namun bagi Su Kexin, rasanya seperti jangkar di tengah badai. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di apartemen. Di lantai atas, ponsel Su Kexin bergetar lagi. Pesan masuk kali ini berupa dokumen digital terenkripsi, dikirim dari alamat yang tidak dikenal. Ia membuka dengan hati-hati, layar menampilkan serangkaian dokumen lama. Surat kompensasi, laporan kecelakaan, dan beberapa catatan internal yang menunjukkan keterlibatan perusahaan keluarga Lu. Semua ditandai dengan tanggal dan nama yang tidak asing, Lu Zhenghai. Ia menatap layar, jantungnya berdebar. Semua potongan puzzle mulai bersatu. Ibunya mungkin selama ini menyembunyikan sesuatu demi melindungi Su Kexin, tapi kini rahasia itu menyeretnya ke pusat konflik yang lebih besar. Lu Jingyan berdiri di belakangnya, menatap layar sekilas. Ini bisa menjadi bumerang, ujarnya, bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga untuk kita. Su Kexin menunduk, menyadari beban baru yang harus dihadapi. Semua intrik, sabotase, dan serangan personal selama ini ternyata hanyalah permukaan. Sekarang, ancaman yang sebenarnya datang dari masa lalu, akar yang tersembunyi jauh sebelum ia dan Lu Jingyan bertemu. Di balkon apartemen, angin malam berhembus lembut, membelai rambut Su Kexin. Ia menatap lampu kota yang bersinar di kejauhan. Untuk pertama kalinya, rasa takut bukan lagi tentang pekerjaan atau keluarga Lu, melainkan tentang identitasnya sendiri, tentang siapa ia sebenarnya, dan bagaimana kebenaran itu akan mengubah hubungan yang baru saja dibangun. Lu Jingyan menepuk bahunya ringan, seolah memberi dukungan tanpa kata. Kita akan menghadapinya bersama, katanya pelan, matanya menatap cakrawala gelap yang berkilau oleh lampu kota. Su Kexin menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, apapun yang menunggu mereka besok, hari ini adalah titik awal dari perang yang lebih dalam dan lebih pribadi daripada yang pernah ia bayangkan. Langit malam tetap tenang, tetapi di dalam diri mereka, badai baru mulai mengumpulkan kekuatannya. Rahasia lama, yang selama ini tersembunyi di balik nama Lu Zhenghai, akan segera membuka bab baru dalam hidup mereka, bab yang tidak hanya menentukan nasib pernikahan, tetapi juga masa depan Su Kexin dan keluarganya. Keesokan paginya, apartemen terasa sunyi meski matahari sudah menembus tirai tipis dengan cahaya lembut. Su Kexin duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang mulai mendingin. Pikirannya masih kacau, menyusun potongan masa lalu yang kini berserakan di hadapannya. Ia tahu, dokumen yang diterimanya semalam bukan hanya sekadar catatan lama, itu adalah kunci yang bisa membuka rahasia yang selama ini disembunyikan ibunya, dan mungkin menjelaskan mengapa hidup mereka selalu dipenuhi tekanan dan kesulitan. Lu Jingyan masuk ke ruang makan dengan langkah mantap, wajahnya tetap tenang, namun matanya berbicara tentang kewaspadaan yang tinggi. Kita perlu strategi, katanya singkat. Jika dokumen ini sampai ke publik tanpa kontrol, itu akan menghancurkan reputasi keluarga dan perusahaan, dan akan memancing musuh lama untuk menyerang lagi. Su Kexin menunduk, memahami kedalaman masalah itu. Ia baru menyadari bahwa konflik ini tidak hanya tentang perusahaan atau kekuasaan, tapi juga tentang akar sejarah keluarganya sendiri. Pagi itu mereka mulai menelusuri dokumen secara sistematis. Surat kompensasi, laporan kecelakaan, catatan internal, semua itu diatur berdasarkan tanggal, nama, dan keterkaitan dengan perusahaan keluarga Lu. Setiap halaman yang dibuka membuat Su Kexin semakin yakin bahwa masa lalunya ternyata sangat terkait dengan orang-orang yang kini ada di sekitarnya. Ia menatap Lu Jingyan,
mencari petunjuk dan dukungan. Jika kita ingin menghadapi ini, kita harus tahu siapa yang benar-benar berada di balik semua ini, katanya. Lu Jingyan menatap layar tablet yang menampilkan peta alur dokumen. Ada satu hal yang jelas, ujarnya. Ini bukan kerjaan sepupu yang diskors itu. Dia hanyalah pion dalang. Sesungguhnya ingin mengacaukanmu sekaligus melemahkan posisi kita di perusahaan. Ia menunduk sesaat, lalu menatap Su Kexin. Kau harus siap, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Su Kexin menelan ludah, perasaan cemas bercampur dengan tekad. Ia tahu bahwa perang ini tidak akan diselesaikan dalam sehari, dan rahasia masa lalu yang disembunyikan ibunya adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Lu Jingyan dengan tatapan mantap. Kalau begitu, mari kita hadapi bersama. Tidak peduli seberapa besar badai yang akan datang. Lu Jingyan mengangguk, jaraknya hanya beberapa langkah darinya. Bagus, kita mulai dari akar masalah, temukan siapa yang menarik tali di balik layar. Setelah itu, kita tentukan langkah berikutnya. Kata-kata itu tegas, namun di mata Su Kexin ada ketenangan yang jarang ia rasakan. Bagi pertama kalinya, ia merasa bukan sekadar bidak dalam permainan orang lain, tetapi bagian dari strategi yang nyata, meski penuh risiko. Siang itu, mereka memulai penyelidikan mendalam, menghubungi pengacara, mantan pegawai perusahaan lama, dan mencari arsip publik yang mungkin tersembunyi. Setiap potongan informasi membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan setiap jawaban menimbulkan ketegangan baru. Namun di tengah badai yang belum terlihat, satu hal jelas. Rahasia masa lalu akan segera muncul ke permukaan, dan kehidupan Su Kexin tidak akan pernah sama lagi. Lampu kota mulai berkelap-kelip ketika malam menjelang. Dari balkon apartemen, angin malam menyapu wajah mereka berdua. Su Kexin menatap ke kejauhan, menyadari bahwa apa yang menunggu mereka esok bukan hanya konflik keluarga, bukan hanya perang bisnis, tetapi sebuah ujian yang akan menguji seberapa kuat mereka berdiri, dan seberapa jauh mereka akan pergi demi melindungi satu sama lain. Malam itu, apartemen terasa sunyi, hanya suara tetesan air hujan yang menempel di jendela dan gemericik angin yang menerpa balkon. Su Kexin duduk di kursi dekat jendela, memegang dokumen yang baru saja mereka susun, mengulang-ulang pola aliran dana dan catatan lama yang berhubungan dengan Lu Zhenghai. Setiap lembar membuka lapisan baru dari masa lalu. Ibunya mengungkap hubungan yang selama ini tersembunyi dan kini terasa menekan seperti batu besar di dadanya. Lu Jingyan berdiri di belakangnya, menatap jauh ke arah kota yang gemerlap, wajahnya keras. Namun matanya tetap menyimpan perhatian pada Su Kexin. Besok pagi kita harus menemui beberapa mantan pegawai yang bekerja dengan Lu Zhenghai, ujarnya. Mereka mungkin satu-satunya yang bisa memberikan informasi langsung tentang kejadian di masa lalu. Su Kexin mengangguk pelan, meski hatinya berdebar. Ia tahu langkah ini tidak hanya tentang memecahkan misteri keluarga Lu, tetapi juga membuka rahasia keluarganya sendiri yang selama ini dijaga rapat. Ia merasa seperti berada di persimpangan, satu sisi menghadapi kenyataan pahit, satu sisi mempertahankan kedamaian semu yang selama ini ia rasakan. Keesokan paginya, mereka berdua menaiki mobil hitam yang dikendarai supir pribadi. Jalanan masih basah oleh hujan semalam, cahaya lampu jalan memantul di genangan air. Di dalam mobil, Su Kexin membuka kembali dokumen digital, menandai hal-hal yang paling mencurigakan dan perlu klarifikasi. Lu Jingyan duduk di sebelahnya, memeriksa rute yang akan mereka tempuh. Ini bukan perjalanan biasa, katanya singkat. Orang yang kita hadapi tidak hanya menyembunyikan fakta, mereka menyiapkan jebakan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah gedung tua di pinggiran kota. Lobi gelap dan berdebu,
tidak seperti kantor modern yang mereka biasa masuki. Mereka dipandu oleh seorang pria parubaya yang memperkenalkan diri sebagai mantan manajer proyek Lu Zhenghai. Su Kexin merasakan hawa tegang segera setelah memasuki ruang pertemuan. Beberapa foto lama, dokumen kontrak, dan catatan proyek berserakan di meja, membentuk peta visual dari masa lalu yang kompleks. Lu Zhenghai memiliki hubungan yang sangat rumit dengan keluarga Anda, ujar pria itu. Menunjuk beberapa dokumen. Dia bukan hanya bekerja di konstruksi, tapi juga terlibat dalam beberapa proyek keluarga Lu yang lama, termasuk beberapa investasi yang tidak tercatat. Secara resmi, Su Kexin menatap dokumen itu dengan hati-hati. Setiap lembar membawa pertanyaan baru. Mengapa ibunya menerima kompensasi tapi tetap hidup dalam kemiskinan? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari seluruh keluarga besar? Lu Jingyan menunduk, membaca dokumen yang sama. Ini bisa menjadi senjata atau bumerang, ucapnya pelan. Kita harus memastikan fakta sebelum menggunakannya. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Su Kexin. Kau siap? Su Kexin menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Saya tidak punya pilihan lain, jawabnya. Kata-katanya sederhana, namun penuh tekad. Ia tahu perjalanan ini akan menuntutnya tidak hanya menghadapi rahasia masa lalu, tetapi juga ancaman yang mungkin datang dari mereka yang masih ingin menjaga kepentingan tersembunyi. Ketika mereka meninggalkan gedung tua itu, hujan mulai turun perlahan. Kota tampak basah dan tenang, tetapi hati Su Kexin bergejolak. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke kebenaran, namun juga lebih dekat ke konflik yang bisa menghancurkan kehidupan yang baru. Saja mereka bangun bersama. Lu Jingyan menepuk bahunya, sekadar tanda dukungan. Di bawah langit kelabu, mereka berdiri bersama di tengah badai yang belum sepenuhnya terlihat. Sadar bahwa rahasia lama akan segera muncul, dan pilihan mereka besok akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Malam itu, apartemen terasa berbeda, tenang, tetapi syarat dengan ketegangan yang tak terlihat. Su Kexin duduk di sofa, menatap dokumen yang mereka bawa dari gedung tua. Setiap lembar menimbulkan pertanyaan baru, fakta yang selama ini tersembunyi, aliran dana, nama yang tak familiar, dan jejak Lu Zhenghai yang entah bagaimana menembus kehidupan ibunya. Ia menyadari, apa yang tampak seperti masa lalu sederhana ternyata menyimpan perangkap yang bisa menghancurkan hubungan dan pernikahan yang baru saja ia jalani. Lu Jingyan berdiri di balkon, menatap kota yang basah oleh hujan sore. Ini tidak akan mudah, katanya, suaranya rendah namun tegas. Ia menoleh, menatap Su Kexin. Jika kita ingin menghadapi ancaman ini, kita harus siap menghadapi keluarga, perusahaan, dan masa lalumu. Ia menarik napas dalam, lalu menambahkan, dan mungkin, beberapa kebenaran akan menyakitkan. Su Kexin menunduk, merasakan campuran ketakutan dan tekad. Ia sadar bahwa perjalanan mereka kini bukan lagi soal menyelamatkan reputasi atau menstabilkan saham, tetapi juga tentang menghadapi akar yang selama ini tersembunyi. Saya siap, katanya pelan, namun kata-kata itu menggema lebih kuat daripada yang ia rasakan. Bahkan jika kebenaran itu menyakitkan. Keesokan paginya, mereka memulai penyelidikan lebih agresif. Mantan pegawai, arsip lama, catatan bank, dan dokumen hukum, semuanya dikumpulkan dan disusun ulang. Setiap penemuan menambah lapisan baru dari rahasia yang selama ini disembunyikan, sekaligus membuka kemungkinan bahwa ada orang yang selama ini memanipulasi kejadian demi kepentingan pribadi. Su Kexin bekerja tanpa henti, menandai setiap detail penting, sementara Lu Jingyan mengawasi proses dengan mata yang tak pernah lepas dari tiap jejak. Siang itu, hasil sementara menunjukkan pola mencurigakan, aliran dana yang masuk ke akun ibunya pada waktu yang sama dengan proyek lama keluarga Lu, beberapa kontrak lama yang dibatalkan diam-diam,
dan catatan komunikasi yang menunjukkan koordinasi di balik layar. Ini lebih besar dari yang kita kira, ucap Lu Jingyan pelan. Ini bukan hanya soal masa lalu ibumu. Ini tentang kontrol atas perusahaan dan posisi keluarga. Su Kexin menelan ludah, hatinya berdebar. Jadi semua ini bukan kebetulan. Ia menggeleng. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di sini, jawabnya. Dan kita harus memastikan siapa yang menarik tali dari balik layar sebelum mereka menyerang lagi. Malam itu, mereka kembali ke apartemen dengan beban baru. Su Kexin menatap lampu kota yang berkelap-kelip melalui kaca besar, merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Rahasia yang akan terbuka besok bukan hanya akan mempengaruhi masa lalunya, tetapi juga masa depan pernikahan mereka, dan bahkan posisi Lu Jingyan dalam keluarga dan perusahaan. Di balkon, angin malam menyapu wajah mereka berdua. Suasana sepi namun syarat ketegangan. Su Kexin memandang Lu Jingyan, dan meski takut, ia tahu satu hal pasti, apapun yang akan muncul besok, mereka akan menghadapi badai itu bersama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa meski rahasia masa lalu dapat menghancurkan segalanya, kekuatan mereka terletak pada kesediaan untuk berdiri bersama di tengah konflik yang paling gelap sekalipun. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa tegang sejak pagi. Semua karyawan tampak lebih waspada, beberapa bahkan sengaja menjaga jarak dari Su Kexin, seolah mereka merasakan badai yang akan datang sebelum terlihat jelas. Ia duduk di mejanya, memeriksa ulang semua dokumen hasil investigasi malam sebelumnya. Setiap angka, tanggal, dan catatan komunikasi yang disusun rapi di layar membuat kepalanya berputar. Ia tahu bahwa apapun yang akan terungkap hari ini bisa merubah statusnya dari sekadar asisten menjadi pusat perhatian yang rentan diserang. Lu Jingyan datang lebih awal dari biasanya, wajahnya datar seperti kaca, namun sorot matanya yang tajam menandakan kewaspadaan tinggi. Ia menatap Su Kexin sebentar sebelum berkata, "Hari ini kita akan menghadapi kemungkinan terburuk. Aku akan berada di sisimu sepanjang waktu. Jangan takut." Su Kexin mengangguk pelan, meski rasa takut masih menyelinap di hatinya. Kalimat itu memberinya sedikit keberanian. Tidak lama kemudian, investigator yang mereka pekerjakan sejak semalam tiba dengan arsip baru, foto lama, surat kompensasi yang lebih rinci, dan catatan internal yang menunjukkan bahwa aliran dana dan kompensasi kepada Ibu Su Kexin memang berasal dari salah satu anak perusahaan keluarga Lu yang sudah lama dijual. Catatan itu juga mencatat bahwa beberapa orang di keluarga inti mengetahui hal ini dan sengaja menutupinya. Su Kexin menelan ludah. Ia menyadari bahwa bukan hanya masa lalunya yang tersembunyi, tetapi juga konspirasi yang telah berlangsung bertahun-tahun untuk menjaga citra keluarga kaya mereka. Pukul 11, Lu Jingyan memanggil rapat tertutup dengan beberapa anggota keluarga inti, termasuk Nyonya Lu dan beberapa sepupu yang memiliki posisi strategis di perusahaan. Suasana langsung tegang. Nyonya Lu membuka pembicaraan dengan nada tegas, "Kita di sini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari fakta. Jika ada hal yang mengancam reputasi keluarga, kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab." Lu Jingyan menatap tajam ke arah semua yang hadir. Ancaman itu bukan hanya tentang reputasi, katanya pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ini tentang manipulasi, aliran dana, dan keputusan yang diambil tanpa persetujuan. Jika fakta ini dipelintir, bukan hanya reputasi yang rusak, tetapi juga struktur perusahaan dan posisi kita semua. Su Kexin berdiri di sisi Lu Jingyan, mengamati setiap wajah yang hadir. Tatapan mereka tidak bisa disembunyikan, beberapa terlihat panik, beberapa defensif, dan beberapa berusaha tetap tenang. Ia menyadari bahwa hari ini bukan sekadar konfirmasi fakta, tetapi ujian untuk menilai siapa yang benar-benar berada di pihak kebenaran, dan siapa yang selama ini hanya menjaga
Kepentingan sendiri. Pukul 2 siang, semua dokumen dibuka satu persatu di hadapan mereka. Fakta demi fakta. Muncul aliran dana, catatan komunikasi, dan laporan lama yang menunjukkan keterlibatan orang-orang tertentu dalam menutupi kompensasi untuk Ibu Sukeksin. Beberapa anggota keluarga tidak bisa lagi menyembunyikan ekspresi gugup mereka. Lu Jingyan tetap diam, hanya menatap setiap reaksi dengan tenang. Ketika akhirnya semua bukti dipaparkan, Nyonya Lu menunduk beberapa detik sebelum berkata pelan, "Kalau begitu, semua ini benar. Kita seharusnya tidak menutupinya." Suara itu terdengar berat, tetapi jelas mengakui fakta yang selama ini disembunyikan. Su Keksin menarik napas panjang. Akhirnya, rahasia lama terbuka. Segala ketidakpastian, ketegangan, dan tekanan yang ia rasakan selama ini mendapatkan penjelasan, meski menyakitkan, tetapi jelas. Dan tak lagi kabur. Lu Jingyan menatapnya, lalu menepuk bahunya ringan. "Ini baru awal," katanya. "Kebenaran mungkin sudah keluar, tetapi perang ini masih jauh dari selesai. Sekarang, kita tahu siapa yang harus dihadapi dan apa yang harus dilindungi." Su Keksin mengangguk. Ia tahu benar bahwa dari titik ini, hidupnya dan pernikahan mereka akan menghadapi serangkaian ujian yang lebih berat dari sebelumnya, bukan hanya dari keluarga, bukan hanya dari bisnis, tetapi dari sejarah dan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik bayangan masa lalu. Malam itu, apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu kota memantul di jendela, namun cahaya itu tidak mampu mengusir rasa tegang yang menempel di dada Su Keksin. Ia duduk di sofa, menatap dokumen yang sempat ia pegang sepanjang hari. Segala sesuatu yang terungkap hari ini memberinya jawaban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Ia menyadari bahwa rahasia keluarga Lu dan masa lalunya sendiri kini saling terkait dengan cara yang lebih rumit dari yang pernah dibayangkan. Lu Jingyan duduk di kursi di depannya, matanya menatap kota yang sama, wajahnya keras namun tenang. "Hari ini kita mendapatkan kebenaran," katanya pelan, "tapi ini baru awal. Siapapun yang selama ini memanipulasi informasi akan mulai merasa terpojok." Ia menoleh ke Su Keksin, sorot matanya menajam. "Kau siap menghadapi apapun yang akan datang?" Su Keksin menarik napas panjang, menatap pria di depannya. "Saya tidak punya pilihan lain," jawabnya mantap. "Jika rahasia ini dibuka, saya tidak bisa lari lagi. Kita harus berdiri bersama." Kalimat itu keluar tanpa ragu, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasa bukan lagi hanya bidak dalam permainan orang lain. Ia adalah bagian dari strategi, bagian dari pertahanan yang harus ia jalani dengan sadar dan penuh tekad. Beberapa jam kemudian, telepon darurat kembali berdering. Kali ini bukan dari keluarga atau perusahaan, tetapi dari salah satu mantan pegawai yang pernah bekerja langsung dengan Lu Zhenghai. Suaranya tergesa,